Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Senang ketemu di sini nih. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada apa gerangan nih di coffee shop di sore-sore? Saya melihat ini kreatif aja sama muda ya. Iya. Ya, mengemas kopi jadi sebuah sesuatu yang minuman yang punya daya tarik tersendiri ya. Iya. Dengan packagingnya, dengan brandnya, dengan suasana kafe ini, dengan tampilan menunya di dinding, ini luar biasa. Ini anak muda yang sangat kreatif, ini luar biasa. Kreativitas nih Pak Ustaz ya. Betul. Dan saya sudah beberapa kali sini Pak Ustaz. Ini dibukanya di masa Covid. Betul ya Pak Ustaz ya? Iya, benar sekali. Luar biasa. Jadi saya udah sering kesini gitu ya, ketemu dengan rekan-rekan gitu. Nyaman memang gitu ya. Jadi ini sebuah kreativitas antara bagaimana menyajikan kopi dengan menarik, dengan menu-menu yang memang khas gitu ya. Di samping suasananya yang nyaman, jadi kita ngobrol tuh enak, ngalir, asik, gitu ya. Nah, Pak Ustadz, ngomong-ngomong ini kan situasi makro kita nih sekarang dalam kondisi yang negatif ya, negatif dalam berbagai aspek. Dalam peribadatan kita nggak bisa sempurna, sholat kita harus ada jarak, gitu ya. Kemudian dalam perekonomian ada banyak kantor yang sudah tutup, ya. Dalam hubungan sosial kita tidak semesra dulu, kita ketemu nggak bisa pelukan, nggak bisa jabat tangan, gitu ya. Nah, gimana nih antisipasinya Pak Ustadz? Karena mungkin sampai seberapa lama kita mesti bertahan dan apa sikap kita menghadapi ini? Situasi hari ini tidak boleh membuat kita kalah, tidak boleh membuat kita lemah. Kita harus survive secara psikologis, secara kejiwaan, dan harus lebih baik secara spiritual. Hal ini harus dilihat dengan tidak lepas dengan kacamata iman. Artinya jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah yang menciptakan keadaan ini, yang menciptakan suasana ini. Nah, saya begitu yakin bahwa di dalam setiap keputusan-keputusan Allah itu pasti ada hikmah, ada pelajaran yang notabene itu bisa kita ambil untuk membangun masa depan kita. Betul. Nah, jadi jangan larut dengan keadaan ini, tapi coba belajar membaca kira-kira hikmah apa sih yang terkandung di dalam di balik sebuah peristiwa. Karena saya yakin bahwa kalau kita kembali kepada Al-Baqarah 216 asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang tidak kita sukai ini, situasi yang sulit ini, COVID-19 ini, pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, bisa jadi sesuatu yang kita sukai selama ini, kenyamanan, ketenangan, justru tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran situasi ini untuk hidup lebih baik di masa depan? Nah, maka jangan pernah menyalahkan keadaan. Jadi berlindung di balik keadaan. Jadi beralasan, bertameng di balik sebuah keadaan. Ya gimana COVID ini membuat kita terpuruk? Ya gimana COVID ini membuat kita tidak berdaya? Nah, itu kita kalah. Itu kita kalah. Nah, maka bangun strategi yang kira-kira kita bisa melangkah lebih cepat dan lebih baik, sehingga kita tidak pasrah dengan keadaan. Ada satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa tawakal itu seperti burung yang keluar dari sangkarnya pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali ke sangkarnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itu tawakal. Jadi ada ada kerja keras, ada pergerakan, ada ikhtiar gitu Pak. Nah, itu betul Pak Ustadz gitu ya. Jadi memang kita tidak boleh berhenti berusaha, berhenti berikhtiar gitu ya. Nah, dalam kondisi ekonomi merosot pun kita harus bangkitkan usaha-usaha kreatif Nah, seperti kafe ini nih. Ini luar biasa gitu ya. Jadi ini sebuah kenyataan bahwa anak-anak muda juga tidak berhenti Pak Ustadz. Gitu. Nah, tetapi Pak Ustadz, bagaimana agar supaya semangat kita, kebangkitan kita ini terus dengan energi yang tinggi. Kadang full power. Kadang kan emosi kita ada di bawah, ada di atas. Apalagi kalau melihat pertumbuhan usaha tidak begitu luar biasa gitu ya. Ini gimana nih Pak? Nah, orang yang selalu menyalahkan keadaan
Iya. pasti kehilangan harapan. Iya. Itu dia. Kemudian orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri, Iya. pasti juga adalah orang yang kehilangan harapan. Iya. Jadi bagaimana caranya? Pertama saya katakan jangan menyalahkan keadaan. Oke. Ya, ambil peluang di balik sebuah situasi yang sulit. Oke. Yang kedua, jangan berprasangka buruk kepada diri sendiri. Iya. Contohnya berprasangka buruk itu apa? Siapalah aku ini? Aku iya, ini iya. lemah. Iya. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Iya. Dan aku sangat sulit bisa berkembang. Nah itu adalah orang yang sebetulnya tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi merendahkan dirinya sendiri. Merendahkan Pak Ustadz. dirinya sendiri. Iya. Ini bukan zamannya anak muda merendahkan dirinya sendiri. Betul. Tapi ini zamannya anak muda bangkit, anak muda berkarya, anak Betul. muda. Nah termasuk sekarang ini orang-orang yang menyalahkan pemerintah. Iya. Ini Iya. bukan saatnya menyalahkan pemerintah. Betul, Covid betul. ini akibat ketidakmampuan pemerintah mengendalikan suasana. Kalau selalu kita menyalahkan keadaan, maka Iya. kita nggak akan pernah melihat peluang. Betul. Dan kita tidak akan pernah berusaha mengambil peluang itu untuk Betul. bergerak maju, Pak. Betul. Nah, jadi Ya. berusahalah kembali kepada fokus kepada peluang, fokus pada masa depan, Ya. fokus kepada langkah-langkah strategi untuk bisa mencapai masa depan itu. Betul. Jadi jangan selalu menengok ke belakang. Jangan selalu Karena menengok ke belakang. masa lalu sudah berlalu. Masa lalu Gitu sudah ya. berlalu. Betul, betul. Lupakan masa lalu itu, tapi boleh mengambil pelajaran Sebagai dari masa pelajaran, lalu betul. untuk menyusun langkah strategi mencapai masa depan. Betul. Nah, yang sulit itu kalau kita sudah terjebak pada penyesalan terhadap masa lalu itu. Iya. Ya, selalu menyalahkan masalah, selalu Iya. menyalahkan keadaan masa lalu. Iya. Nah, orang sukses itu dia nggak akan pernah melihat masa lalu kecuali dia mengambilkan pelajaran, mengambil Iya. pelajaran untuk masa depannya. Betul. Nah, satu lagi, orang yang menyalahkan keadaan hari ini. Ya. Nah, kita sering lihat beberapa orang di antara kita ya, Ya. kalau keluar rumah suatu hari, harinya nggak enak ya, suasananya nggak enak ya. Betul. Sebetulnya tidak ada suasana yang tidak enak, berarti yang sedang tidak enak itu suasana batin kita. Betul. Efek Nah, negatif efek itu negatif. akan berimpact. Bahkan berimpact. Betul. Nah, artinya apa? Ketidakcerdasan kita mengelola hati kita. Nah, kenapa kalau kembali kepada materi yang sudah kita upload minggu Ya. lalu, beberapa Ya. hari yang lalu tentang Ya. syukur, maka Ya. syukuri hari-hari kita, syukuri Betul. pencapaian kita, Betul. syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya yakin anak muda kalau banyak bersyukur dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kesuksesan. Iya. Yang tidak kreatif menjadi kreatif, yang tidak pernah melihat peluang akan bisa melihat peluang. Ya. Itu berangkat dari rasa syukur. Dan anak muda itu harus jadi pionir ya Pak Ustadz, Jadi ya? pionir. Betul, luar biasa, Anak muda luar itu biasa. jadi pionir. Iya, iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak ini atas pencerahannya sore ini. Oh, udah selesai nih, udah selesai. Luar biasa, Oh, ya. udah selesai. Kalau kita panjangin bisa berlanjut lama Iya, ya Pak Ustadz. iya. Pertemuan kita luar biasa sore ini. Iya. Sangat bermanfaat buat kita semua gitu ya. Semoga menjadi keberkahan buat kita bersama. Amin. Amin. Insya Allah, dan kita bisa melalui masa-masa sulit ini Amin. untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Terima kasih kepada para sahabat yang telah memberikan atensi dan perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.